Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita menghitung nikmat tersebut maka niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan memuliakan orang-orang yang berhak dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana sabda beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hal inilah yang dimaksud dengan karakteristik iman yang diperintahkan kepada seorang mukmin. Karakteristik yang pertama adalah menggunakan lisan untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan mencegahnya dari perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan-perkataan yang kotor baik mencakup memperbanyak zikir kepada Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan saling memberikan nasihat, menyebarkan salam dan berkata baik, terlebih lagi kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Menjaga lisan mencakup perbuatan diam dari perkataan kotor, dan perkataan yang paling kotor adalah perkataan yang mengandung kekufuran dan kesyirikan, mencela dan menghina, atau perkataan yang tidak ada maknanya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar secara marfu' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak berbicara selain berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya banyak berbicara selain zikir kepada Allah akan memperkeras hati
dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jagalah lisan-lisan kalian. Sesungguhnya kata-kata yang kita ucapkan akan selalu dicatat oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat setiap perkataan yang keluar dari mulut manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di sisinya malaikat yang selalu siap mencatatnya. Maka hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu kalimat yang akan diucapkannya. Jika kalimat tersebut mengandung kebaikan, maka boleh baginya untuk mengucapkannya. Jika kalimat tersebut mengandung syubhat, maka sebaiknya dia tidak mengucapkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ittaqash syubhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan telah menyelamatkan harga dirinya. Karena petaka lisan banyak menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Berapa banyak kalimat yang membuat seseorang masuk ke nerakanya Allah wal'iyadzubillah, atau memisahkan orang-orang yang saling mencintai, atau yang menimbulkan fitnah yang besar di tengah umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karakteristik yang kedua adalah memuliakan tetangga dan berbuat baik kepada mereka. Karena Allah telah berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga dalam kitabnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan haram untuk menyakiti mereka. Di dalam hadis yang diuratkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Keburukan yang dimaksud adalah seperti mengintip apa-apa yang berada di dalam rumah tetangganya, atau membuat mereka terganggu dengan suara-suara yang berisik, atau dengan cara mendengarkan pembicaraan-pembicaraan dan rahasia-rahasia mereka. Memuliakan tetangga dilakukan dengan cara berbuat baik kepadanya, menolong jika dia membutuhkan, memberikan hadiah kepadanya, berlemah lembut ketika berbicara dengannya, dan memenuhi hak-haknya sebagai tetangga. Maka muliakanlah tetangga-tetangga kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari keburukannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karakteristik yang ketiga adalah memuliakan tamu, karena ini termasuk dari adab dalam Islam dan merupakan adab-adab para nabi yang terdahulu. Memuliakannya yang wajib adalah sehari sampai 3 hari, seperti sabda Nabi yang diwariskan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya sebagai hadiahnya. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan hadiahnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sehari semalam sampai 3 hari, dan selebihnya adalah sedekah. Kewajiban yang ditekankan adalah sehari semalam, 2 hari setelahnya termasuk menyempurnakan kemuliaannya. Dan dilarang bagi seorang tamu menginap dalam jangka waktu yang lama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menginap sampai memberatkan tuan rumahnya atau sampai membebaninya. Bagi seorang yang ingin bertamu, hendaknya dia singgah di rumah orang yang sekiranya mampu menjamunya. Dan orang yang tidak memuliakan tamunya yang wajib dimuliakan, maka mendapatkan dosa karena ia telah meninggalkan perintah yang telah diwajibkan kepadanya. Dan bagi seorang tamu berhak menuntut haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian singgah di suatu kaum dan mereka menjamu dengan sesuatu yang layak bagi tamu, maka terimalah. Namun jika mereka tidak melakukannya, maka tuntutlah dari mereka hak-hak tamu yang patut mereka berikan. Abdullah bin Umar mengatakan, barang siapa yang tidak memuliakan tamunya, maka bukanlah dari golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongan Ibrahim alaihi salam. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berikanlah hak-hak orang lain sesuai dengan haknya. Dan ketahuilah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang ada di dalamnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wassalam ala nabiyyina al-karim. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir wa li walidayna wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.